catatannya kita masih punya harapan. Tidak, maka ternyata orang baik masih banyak di dunia, maka masih ada harapan. Pesan message yang disampaikan bahwa orang ini sepertinya bicara saja di awal, setelah terpilih berubah, kan begitu nih pesan. Ini menurut saya pribadi ya, Palembang ini harus betul-betul punya seorang political yang berintegritas. Oke, sudah dapat mesinnya. Sekarang ini untuk CEO MDS, silakan. Kalau menurut saya sering digaungkan, selalu berkata bersih, bersih. Bukan hanya dikeluarkan oleh Bung Camat ataupun Ustadz Diti. Jauh pemilihan ini saya dengar kata-kata bersih ini. Tapi sekarang ini, pada saat posisi mereka tidak di posisi itu, mereka berkuat, ciptakan itu bersih. Tapi pada saat mereka duduk di posisi itu, kebanyakan saya amati, maka dia akan berkubang juga, bahkan lebih daripada yang itu. Maka integritas itu, baik dia mau dibentuk ataupun dia sudah tertanam political will. Politik itu ada sesuatu yang baik, mencapai. Bukan seperti Bung Camat bilang, politik itu semuanya untuk mencapai tujuan yang penting dia sampai. Tidak. Itu politik integritas. Kalau politik iya, Tidak juga. Ada orang yang berpolitik, banyak politik orang yang non, tidak bilang money politik, dan dia didudukkan sampai jabatannya. Tidak serta-merta orang yang mempunyai money politik yang tinggi dia akan memenangkan suatu pertarungan kompetisi. Tidak. tidak. Maka ternyata orang baik masih banyak duduk, maka masih ada harapan. Harapan. Oke. Ada penduduk Palembang, sebentar sih ya. Harapan, ada anak muda kita di Palembang. Dia mulai menyampaikan, memberikan harapan besar bahwa dia akan menggratiskan. Dia berjanji bisa untuk membayarkan semua BPJS. Itu sesuatu. Kita hargai dulu dong. Masalah nanti dia akan bertiku, baru kita lihat catatannya. Oke. Breakdownnya gitu. Oke. Saya ke Bung Camat. Bung Camat, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ismail tentang masih ada harapan. Bung Camat sendiri bagaimana? Baik, harapan itulah yang membuat setiap individu manusia itu punya mimpi sehingga ia ingin berjuang untuk mencapai harapannya dengan baik. Kalau kita masih punya harapan, itu tanda-tanda kita masih punya semangat hidup untuk mencapai tujuan baik. Dan salah satu harapan yang paling menurut kami, menurut saya pribadi ya, Palembang ini harus betul-betul punya seorang political yang berintegritas, politisi yang berintegritas dengan cara political integrasi. Harus dibentuk oleh orang-orang yang punya integritas. Rakyat harus dilibatkan menjadi individu-individu yang berintegritas. Makanya saya bilang kampanye kami adalah Palembang Bersih 2020. Palembang Bersih 2024. Ustadz Dede. Ya, jadi dari pendapat sahabat Mael tadi yang menyatakan bahwa pesan message yang disampaikan bahwa orang ini sepertinya bicara saja di awal, setelah terpilih berubah, kan begitu nih pesannya. Kenapa orang itu bisa berubah? Karena gerakan bersih, Indonesia bersih, mungkin calon presiden pun ada yang mengkampanyekan seperti itu. Kenyataannya tidak terrealisasikan begitu. Jadi begini, bagaimana itu bisa bersih kalau dari awal saat pencalonan kita sudah mengeluarkan kos biaya yang besar? Dan sudah dari awal ini dibentuk sudah dengan cara-cara yang tidak bersih seperti melakukan pembelian suara, black campaign, money politik segala macam. Ini sudah nggak benar. Makanya kita pingin orang yang mencalonkan diri ini benar-benar kalau bisa nanti dari independen, orang betul-betul mendukung dengan datang menyerahkan bantuan KTP dan siap mensupport. Dan orang yang akan mensupport ini ketika orang sudah datang menyerahkan KTP dia akan mengeluarkan biaya. Pak, untuk saksi di TPS ini biar saya dan kawan-kawan. Urusan makan minum kan. Ini jelas tidak berbiaya. Dan kita seleksi nih kandidat yang calon independen ini benar-benar bagaimana perilaku dia, track recordnya bagaimana. Jadi sanggup nggak dia sekarang kontrak politik dengan kita? Apabila terpilih saya benar-benar hanya makan gaji dan tunjangan-tunjangan. Apabila terbukti saya melakukan korupsi, mengambil uang dari pelaksana pekerjaan, dari kepala dinas, saya siap digantung di Ampera. Apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ketika ada kontrak politik begitu dan orang ini benar-benar siap, kita lihat harta kekayaannya, silakan nanti tim turun. Berapa? Selama dia nanti menjadi kepala daerah berapa banyak? Ada penambahan atau enggak? Atau terbukti dia melakukan
kecurangan, maka hukuman itu kita lakukan. Dan ketika dia memilih kepala dinas, tidak ada setoran bayaran ini PNS untuk mencapai kepala dinas, tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar misalnya. Insya Allah dia akan benar. Pekerja proyek kontraktor, ini jalan tebal coran 20, jangan jadi 15, jangan jadi 17, kerjakan 20 cm, jika perlu 21 cm, karena kalian sudah ada keuntungan dari situ. Bebaskan panitia sudah digaji, lu nggak mau kerja jadi panitia, mundurkan diri. Sekarang berebut ini, mulai dari jadi panitia, jadi PPTK, jadi ini harapan. Tapi ada yang orang berintegritas, ketika ditunjuk dari PPTK, saya nggak sanggup. Ada di kota Palembang ada orang seperti itu. Ada orang dulu. Jadi kita ciptakan, dimulai dari Palembang bersih untuk Indonesia yang bersih. Oke. Satu lagi, lagi. karena tadi ada pernyataan anak muda, Ya. Bro Cemail tadi dia mau menggratiskan BPJS. Cemail sebenarnya sudah bisa menjawab sendiri. Kalau belum terpilih, kalau sudah terpilih mungkin berubah kan? Nah gitu. Jadi kalau curi-curi start untuk kampanye ataupun untuk popularitas, menyuarakan atau istilahnya kata Bung Mael sendiri yang menggonggong kan, bukan menggonggong anjing tapi menggonggong. Nah, itu harus dipisahkan, gonggong itu kan, bukan menggonggong. Kalau menggonggong itu anjing. Cuma pesan saya satu, biarkan anjing menggonggong karena mereka memang anjing. Kalau ayam pasti berkokok, tidak mungkin ayam menggonggong. Sekian sahabat. Satu baris kata, 2024 Palembang bukan butuh pemimpin, tetapi butuh pelayan masyarakat yang bersih. Karena hakikatnya pemimpin adalah mereka yang mampu melayani masyarakat secara baik. Utsman bin Affan seorang kaya raya, sahabat Rasulullah. Utsman bin Affan adalah ketika dia menjadi pemimpin khalifah, semua hartanya diserahkan untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang bersih. Catatannya, kita masih punya harapan untuk politik berintegritas. Ya, sepakat ya? Kita masih ada harapan untuk Palembang 2024 politisi berintegritas. Maka dari itu, silahkan para netizen, penonton nantinya menyimpulkan masing-masing pendapat para tokoh-tokoh ini. Mana yang menurut penonton itu yang terbaik, silakan ambil. Yang buruk dibuang. Saya Dasril. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You remember how you held me then? Now you got me reaching out. And you say you got me falling in more times than I can get out.